Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, al-Jolani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis.
Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khalid Mahmoued, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Syam, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan empat negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Khana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Khana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah.
Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Asad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Asad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan, pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, HTS, al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah
tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah, pada Sabtu 7 Desember 2024 malam. Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan 4 negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas. Lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah
Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah bahkan pemberontak menggila. Detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk. 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir al-Sham menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad.
Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Asyad al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan empat negara ini memperkokoh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang
menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Asad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Asad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Asad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Asad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Asad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk. 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Sham menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan 4 negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir.
Pengamat militer Elyas Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden Al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elyas Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elyas Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, al-Jolani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih
alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Asad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khalid Mahmoued, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Syam, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Ashad al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan 4 negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Khana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad.
Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Asyad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu,
8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khalid Mahmoued, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Syam, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk. 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan empat negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Khana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Khana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden.
Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Asad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Asad yakni Hafez Asad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Asad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Asad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Asad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Asad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham, al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Asad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Asad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud,
berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Syam, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk. 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah, pada Sabtu 7 Desember 2024 malam. Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan 4 negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan
merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Asad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Asad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan Al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah bahkan pemberontak menggila. Detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, "Allahu Akbar." Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan,
Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir al-Syam menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah, pada Sabtu 7 Desember 2024 malam. Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan empat negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar.
pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Sham menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Bashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana.
Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden Al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan empat negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung labah dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Hana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden Al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas. Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur menuju Damaskus, dan telah berhasil mencapai pinggiran kota hanya berjarak beberapa mil dari ibu kota Suriah ini. Pemberontak juga mengklaim sudah mengepung ibu kota Damaskus, meski langsung dibantah oleh pemerintah Suriah. Pesawat Ilyushin 76 nomor penerbangan SYRIAN Air 9218 hilang dari deteksi radar. Pesawat ini ditumpangi Presiden Suriah Bashar al-Assad yang lari pasca Damaskus dikuasai pemberontak. Pengamat militer Elias Hana menilai kaburnya Bashar karena lemahnya pasukan sang presiden. Tidak ada yang menyangka tentara Suriah dari Aleppo hingga Damaskus kehilangan semangat bertempur sebesar ini. Jika benar, maka rezim Assad benar-benar runtuh. Dinasti berkuasa sejak generasi pertama keluarga Assad yakni Hafez Assad merebut kekuasaan awal 1970-an. Juga akhir dari perang saudara yang menyedihkan sejak 2011. Keluarga Assad dianggap kejam selama berkuasa di Suriah. Namun, mereka pandai mencari sekutu seperti Iran yang diberikan pangkalan pasukan dan jalur pasokan senjata ke Hizbullah, atau Moskow diberi pelabuhan Mediterania. Namun semua usaha itu kini hancur oleh serangan kilat Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Pimpinan pemberontak Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, ada tujuan besar yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara tentang tujuan revolusi tetaplah menggulingkan rezim ini. Merupakan hak kita untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengamat militer Elias Hana menambahkan, keruntuhan dinasti Assad akan berdampak besar bagi eskalasi Timur Tengah di tengah kecamuk perang Israel dan Palestina. Belum lagi campur tangan dari negara Eropa seperti Rusia yang membela Assad ataupun Turki yang memihak ke pemberontak. Bahkan al-Jolani dikabarkan antek bagi AS dan Israel. Maka, perkembangan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang penuh gejolak dan bisa memicu perang Timur Tengah. Bahkan pemberontak menggila, detik-detik pesawat yang ditumpangi Presiden Bashar al-Assad hilang dari radar. Pesawat yang mengangkut Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Bashar dikabarkan mencoba melarikan diri dari situasi kacau di negaranya. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah yang merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan sebelum akhirnya menghilang dari radar. Laporan dari jurnalis Mesir, Khaled Mahmoud, menyebutkan bahwa pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter,
pesawat anjlok ke ketinggian 1070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Jurnalis Mesir berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Penggulingan rezim Asad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Aktivitas mencurigakan. Pesawat Presiden Bashar mendadak putar balik sebelum hilang dari radar. Pesawat Ilyushin 76 yang digunakan oleh Presiden Assad menghilang secara misterius dari radar. Momen ini terjadi tak lama setelah lepas landas dari ibu kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024. Data dari situs pemantau penerbangan, Flight Radar, memperkuat laporan mengenai hilangnya pesawat tersebut. Sebelum hilang, pesawat tersebut semula terbang menuju wilayah pesisir Suriah. Kawasan tersebut merupakan basis kuat sekte Alawite tempat Assad berasal. Namun, tak lama kemudian, pesawat tersebut secara tiba-tiba memutar balik dan terbang ke arah berlawanan, hingga akhirnya menghilang dari radar. Pesawat itu mengalami penurunan ketinggian yang dramatis. Dari ketinggian awal sekitar 3.650 meter, pesawat anjlok ke ketinggian 1.070 meter dalam beberapa menit. Pada pukul 9.48 WIB, pesawat tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwairi. Laporan dari jurnalis Mesir, Khalid Mahmoued, berspekulasi bahwa pesawat itu jatuh akibat diberondong tembakan. Data radar penerbangan menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar telah ditembak jatuh. Pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, Al-Julani, menyatakan bahwa seluruh pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Ia menekankan bahwa semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah hingga pengalihan kekuasaan secara resmi terjadi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani. Penggulingan rezim Assad disambut sukacita oleh masyarakat di Damaskus. Selebrasi besar-besaran dilakukan untuk merayakan pencopotan rezim yang telah berkuasa selama 50 tahun. Rekaman video menunjukkan para pemberontak berseragam melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan Allahu Akbar. Warga di ibu kota bahkan menaiki tank dan berkumpul untuk merayakan peristiwa monumental ini. Perang saudara di Suriah berkecamuk, 3 kelompok oposisi yakni SDF, Pasukan Demokratis Suriah, Tentara Nasional Suriah, Hayat Tahrir Al-Sham menyerang pemerintahan Damaskus yang dikuasai Presiden Bashar al-Assad. Pasukan oposisi ini mendesak pasukan Ashar al-Assad, pasukan khusus di bawah naungan rezim otoritas Suriah. Pada Sabtu 7 Desember 2024 malam, Presiden al-Assad dikabarkan kabur dari istana. Diketahui perang saudara Suriah ini melibatkan negara besar seperti Turki yang menyokong HTS, SNA, dan SDF, sementara Rusia membantu Presiden al-Assad. Lalu ada Israel dan Amerika Serikat yang berada di wilayah abu-abu. Campur tangan 4 negara ini memperkukuh perang, bahkan memicu perang Timur Tengah. Perang Suriah bisa memicu perang dunia ketiga setelah Laut Cina Selatan di Asia memanas, lalu kecamuk perang Israel dan Palestina, dan belum lagi pertempuran di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung lama dan memicu perang nuklir. Pengamat militer Elias Khana menilai pasukan pemerintah di bawah Presiden al-Assad lemah, namun campur tangan negara luar akan membuat perang berkepanjangan dan membuat Timur Tengah memanas.
Pemberontak Suriah memasuki ibu kota Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Rezim Presiden Bashar al-Assad pun dilaporkan kolaps. Ibu kota Damaskus berkecamuk saat pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari laporan, pemberontak Suriah sudah memasuki Barzeh di dalam kota Damaskus dan terlibat pertempuran langsung dengan pasukan rezim Assad. Pejabat keamanan Suriah juga melaporkan bahwa rezim Assad sedang menghadapi keruntuhan. Unit pengintaian telah memasuki Damaskus semalam dan mencari Presiden Bashar al-Assad, namun tidak berhasil menemukannya. Sepanjang hari sejak Sabtu 7 Desember, pasukan anti-rezim bergerak dari utara, selatan, dan juga timur